Nah sekarang gue mau cerita tentang satu tempat angker yang terjadi karena ada pembunuhan di sana. Tapi gue mau ceritainnya dari awal banget, pas awal mula terjadi pembunuhan. Ada satu sekolah di daerah Jawa Barat yang gak bisa gue sebutin namanya, dan tempat persisnya pun dimana juga gak bisa gue sebutin. Dan gue dapat cerita ini, katanya kalau sekolahnya itu sampai sekarang angker karena dulunya ada pembunuhan yang menewaskan 3 orang. Nah waktu pas kejadian itu juga tempat ini belum jadi sekolah. Dulu tuh jadi pabrik gitulah bentukannya. Ada satu orang, namanya kita samarin jadi Wisnu, umurnya 35 tahun. Dia itu membunuh 3 orang dalam satu malam. Oh, Yang dia bunuh itu satpam pabriknya, OB pabriknya, sama satu karyawan pabrik. Tapi itu cewek. Kenapa, Mang? Nah, motif pembunuhannya katanya karena si Wisnu ini dapat bisikan sama iblis. wah anjir. Jadi kayak dibisikin iblis gitu lebih. Nah, Iya. iya percaya nggak percaya kan sebenarnya. Tapi lo sering banget kan denger kalau misalnya orang ngelakuin sesuatu, apalagi pembunuhan, alasannya karena dibisikin sama sosok misterius atau iblis gitu, ya nggak sih? Iya benar. Jadi di satu malam, Wisnu ini tuh emang lagi kerja, banyak banget kerjaannya di pabrik, dan itu tuh harus kayak lama gitulah kerja sampai malam. Nah, tapi udah sebulanan ke belakang, Wisnu itu kayak udah mager-mageran kerja di sana. Karena gajinya dipotong, tapi kerjaannya tuh masih sama aja gitu loh. Nah, disitulah akhirnya Wisnu jadi kayak rada stres dan rada kena mental gitu. Jadi suka marah-marah, suka emosian. Dan di rumah pun juga dia suka marah-marah sama ibunya. Nah, anyway tuh dia belum nikah. Dia cuma tinggal sama ibunya doang. Dan ya keluarga Wisnu tuh sederhana banget lah. Ibunya udah tua banget, udah umur 80-an. Jadi kayak yang ngidupin keluarga dan ngurusin rumahnya tuh pun juga cuma Wisnu doang gitu loh. Nah mungkin itulah yang bikin jadi kayak dia makin stres dan emosian. Nah ada di satu malam, Wisnu pas lagi fokus kerja banget, kan dia kerja lagi banyak banget kan Nat, dan harus banget lembur kan. Dia tuh kayak digangguin sama satu temennya cewek, anak pabrik juga yang tadi gue bilang. Sebut aja namanya Yani. Jadi di pabrik itu sisa mereka berdua, di dalam pabriknya ya maksudnya. Dan kejadiannya terjadi sekitar jam 10:30 malam. Si Yani ini kayak ngeledek-ledekin Wisnu karena katanya udah malam kenapa masih kerja. Pokoknya ngecengin gitu lah. Nah posisinya Yani ini kayak di atas Wisnu gitu nah titlenya. Sebenarnya Yani niatnya emang cuma bercanda. Jadi kayak ice breaking aja biar Wisnu tuh gak stres-stres banget lah, karena dia kerja sampai malam. Niatnya tuh bercanda lah intinya. Tapi gak tahu kenapa, kayak gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Wisnu tuh langsung kayak ngebentak Yani gitu. Si Wisnu langsung ngata-ngatain Yani, kayak dia bilang mentang-mentang title lebih tinggi daripada Wisnu, jadi belagu banget. Dan katanya pun juga Yani gak bisa ngertiin Wisnu sama sekali, karena dia lagi kerja, tapi malah digangguin. Nah di situ Yani kaget banget lah dengernya. Tiba-tiba Wisnu emosi, karena kan si Yani cuma bercanda doang kan niatnya. Nah bukannya minta maaf juga, si Yani itu malah kayak ngecengin Wisnu. Dibilang kayak masa gitu aja marah, bla 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 gitulah. Nah lo tau gak Nat, apa yang Wisnu lakuin abis itu? Si Wisnu itu langsung ngambil rantai yang ada di pabrik itu. Terus dari belakang pas Yani lagi duduk, si Wisnu tuh langsung nyekek Yani pakai rantai itu sampai leher Yani tuh ngeluarin darah banyak banget. Anjir. Gila banget. Jadi kayak dicekek dari belakang pakai rantai itu, kebayang kan? Kayak sampai lehernya Yani tuh hampir mau putus karena Wisnu tuh ngikat lehernya Yani kenceng banget pakai rantai. Nah setelah kejadian itu, seketika Wisnu tuh langsung kayak sadar gitu Nat. Dia ngerasa kayak kaget banget dan dia takut banget sama apa yang udah dilakuin. Dia jadi kayak sadar nggak sadar gitu loh, udah ngebunuh Yani pakai rantai gitu. Ya itu emosi doang anjir. Emosi doang. Tapi parah sih emosinya ya. Nah karena Wisnu panik banget, nggak pakai mikir panjang, Wisnu tuh langsung motong badannya Yani langsung jadi 6 bagian. Buset. Kaki, tangan, badan, leher, pokoknya semua dipotong satu-satu. Nah abis dipotong-potong tubuhnya, semua bagian tubuh Yani yang dipotong itu langsung dimasukin dalam plastik sampah yang gede banget sama si Wisnu ini. Nah pas si Wisnu lagi masukin ke plastik sampah badan-badan si Yani yang udah dipotong ini, si Wisnu tuh denger kalau ada orang yang mau masuk ke dalam ruang pabrik itu. Panik lah si Wisnu kan, takut ketahuan. Dia langsung nunduk, ngumpet di balik meja dan ngeliat tuh siapa yang masuk ke dalam ruangan pabrik itu. Jadi kayak ngintip gitulah. Dan ternyata dia ngeliat yang masuk ke dalam ruangan pabrik itu si OB-nya, sebut aja namanya Boril. Si Boril ini masuk karena mau beberes ruangan, karena dari luar dia ngeliat kayak lampu pabriknya masih nyala. Dan dia tuh tahu kalau misalnya masih ada orang di dalam. Si Wisnu juga lihat kalau misalnya tuh Boril tuh lagi ngerapin meja satu-satu. Pokoknya ngerapi lah, emang niat tuh mau ngerapiin. Karena Wisnu udah panik banget dan takut banget,